benar साहब, हमने सिमरन Inspektur polisi mengatakan kepada Angat bahwa mereka mencoba melacak lokasi terakhir Simran tetapi teleponnya telah dimatikan. Angat mengatakan dia tahu tentang itu tetapi mereka perlu melakukan sesuatu untuk menemukan Simran. Inspektur polisi setuju. Simran berpikir bagaimana dia akan menghubungi Angat karena dia bahkan tidak tahu di mana Angat berada di hutan. Twinkle datang dan bertanya pada Sahiba mengapa dia terlihat khawatir. Sahiba mengatakan dia khawatir tentang akhir sebelumnya. Twinkle mengatakan selama Daljet ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada akhir. Sahiba mengatakan dia tahu tentang itu. Biji berbicara tentang hubungan antara seorang ayah dan anak. Daljet melakukan pengiriman. Pembeli meminta Daljet untuk memberitahu Sahiba agar melakukan pengiriman tepat waktu di lain waktu. Daljet setuju. Daljet memperhatikan Surendar sedang menurunkan barang dari truk dan menawarkan bantuan kepada Surendar. Surendar setuju. Saat menurunkan barang dari truk, Daljet menemukan ponsel Simran dan bertanya kepada Surendar apakah ponsel itu miliknya. Surendar menjawab tidak. Daljet menyalakan ponsel untuk melihat milik siapa ponsel itu. Angat mendapat pesan bahwa ponsel Simran menyala. Angat memberi tahu inspektur tentang hal itu. Angat dan polisi pergi ke lokasi ponsel Simran. Daljet memutuskan untuk menyerahkan ponsel ini kepada polisi. Angat dan polisi tiba di lokasi Daljet. Angat mengambil ponsel Simran dan bertanya kepada Daljet di mana saudara perempuannya. Daljet bertanya kepada Angat siapa dia dan siapa saudara perempuannya. Angat memukul Daljet. Daljet mengatakan kepada Angat bahwa dia berbicara dengan hormat kepadanya karena mempertimbangkan situasinya, tetapi itu tidak memberi Angat hak untuk berbicara kepadanya seperti itu. Angat mencoba memukul Daljet dengan tongkat, tetapi polisi menghentikan Angat dan meminta Angat untuk membiarkan mereka melakukan pekerjaan mereka. Polisi menunjukkan foto Simran dan menanyai Daljet. Saat berlari, Simran kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah. Sahiba melihat Simran yang pingsan dan menyadari bahwa ia demam, sehingga ia memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Para polisi membawa Daljet ke kantor polisi untuk menginterogasinya. Sahiba membawa Simran ke rumah sakit. Perawat melihat kartu identitas Simran dan mengatakan bahwa gadis ini berasal dari sekolah internasional GGT. Twinkle dan Akhir datang dan memberi tahu Sahiba bahwa Daljet telah dibawa pergi oleh polisi. Sahiba pergi ke kantor polisi. Polisi menginterogasi Daljet di kantor polisi. Angat menyarankan polisi untuk juga menginterogasi keluarga Daljet. Daljet memperingatkan Angat bahwa jika dia mencoba melibatkan keluarganya, maka dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Angat menerima telepon dari rumah sakit kota Panesar yang memberitahukan bahwa Simran dirawat di sana dan demam tinggi. Angat memperingatkan Daljet bahwa jika terjadi sesuatu pada Simran, dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Angat pergi dari sana. Surendar mencoba memberitahu Angat bahwa Daljet tidak bersalah, tetapi Angat tidak mendengarkan dan pergi begitu saja. Akhir menyaksikan semua itu dari jauh. Akhir datang dan bertanya kepada Daljet apakah dia merasa sakit. Sahiba mempertanyakan kepada polisi mengapa mereka menangkap Daljet. Polisi mengatakan bahwa dia dicurigai menculik seorang gadis dan gadis itu adalah saudara perempuan seorang pengusaha besar di Ludhiana. ये क्या बोल रहे हो? ये ऐसा कभी करने के बारे में Sahiba bertanya kepada inspektur mengapa dia menangkap Daljet. Inspektur mengatakan seorang gadis telah hilang dan mereka menangkap Daljet dalam kasus itu. Sahiba mengatakan Daljet tidak mungkin berpikir untuk melakukan itu. Surendar mengatakan kepada Sahiba bahwa dia mencoba menjelaskan kepada pengusaha itu bahwa Daljet tidak bersalah, tetapi pengusaha itu tidak tertarik untuk mendengarkannya. Akhir yang mendengar ini memutuskan untuk memberi pelajaran kepada pengusaha itu. Sahiba bertanya kepada inspektur bukti apa yang mereka miliki terhadap Daljet. Inspektur mengatakan mereka menemukan telepon gadis itu di tangannya. Sahiba mengatakan Surendar sudah memberi tahu mereka bahwa Daljet menemukan telepon rumah gadis itu di dalam truk. Sahiba mengatakan mereka tidak memiliki cukup bukti untuk menahan Daljet di sini. Inspektur mengizinkan mereka pergi dan meminta Daljet untuk memberikan alamat dan nomor teleponnya. ठीक है, फिलहाल के लिए तुम जा सकते हो. Daljet setuju. Biji meminta Daljet untuk minum susu kunyit untuk meredakan sakitnya. Sahiba dan Akhir mengomentari pengusaha itu.
Daljet meminta Sahiba untuk membiarkannya saja karena pengusaha itu mengkhawatirkan saudara perempuannya. Sahiba mengomentarinya. Angat tiba di rumah sakit dan bertanya kepada perawat apa yang terjadi pada Simran. Perawat mengatakan Simran pingsan dan demam tinggi, dan mereka memberinya obat dosis tinggi agar Simran cepat sembuh. Angat khawatir tentang Simran. Angat bertanya pada Simran siapa yang menerimanya di sini. Simran menyebut nama Sahiba dalam tidurnya. Angat berpikir mengapa Simran menyebut nama Sahiba. सिमरन Sambil makan, Daljet bercerita kepada Sahiba tentang Angat, mengatakan bahwa ia bisa melakukan apa saja untuk keluarganya karena suatu kali ia mendapat telepon dari rumah sakit kota Panesar dan langsung bergegas pergi. Mendengar itu, Sahiba berkata bahwa ia mungkin mengenal gadis itu. Sahiba kemudian bercerita kepada Daljet bagaimana ia menemukan seorang gadis di dekat pompa air dan kemudian membawanya ke rumah sakit. Mendengar itu, Daljet berkata bahwa gadis yang diselamatkan oleh Sahiba mungkin adalah saudara perempuan pengusaha tersebut. Simran sadar kembali setelah beberapa saat. Angat merasa lega melihat Simran sadar kembali. Angat bertanya kepada Simran apa yang terjadi. हाँ ठीक है क्या हाल हो गया Saat makan, Akir berkata kepada Daljet bahwa dia akan membalas dendam kepada pengusaha itu. Daljet meminta Akir untuk berhenti, tetapi Akir tidak setuju. Simran memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya tentang Sahiba karena Sahiba benar-benar telah menyakiti Angat. Simran mengatakan dia naik ke dinding untuk mengambil layang-layang. Simran mengatakan dia terpeleset dan jatuh ke dalam truk dan dia kehilangan kesadaran. Simran mengatakan setelah sadar kembali dia langsung menelepon Angat dan dia kehilangan ponselnya di dalam truk. Simran mengatakan dia kemudian lari dari truk dan kehilangan kesadaran saat berlari dan dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Angat mengatakan perawat mengatakan bahwa seorang wanita membawanya ke rumah sakit. Simran mengatakan mereka perlu berterima kasih kepada wanita itu. Angat berpikir Daljet mengatakan yang sebenarnya dan dia perlu meminta maaf kepadanya. Akir bersumpah akan membalas dendam pada pengusaha itu. Daljet, untuk mengalihkan perhatian Akir, mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghadiahkan sepeda kesayangannya pada hari ulang tahunnya. Akir menjadi gembira mendengar ini. Sahiba mengingatkan Daljet bahwa mereka tidak mampu membiayainya. Daljet mengatakan dia tetap akan melakukannya karena Akir adalah segalanya baginya. Akir mengatakan kepada Daljet dan Sahiba bahwa dia akan tidur di antara mereka hari ini. Daljet meyakinkan Akir bahwa dia terlalu dewasa untuk melakukan itu. Angat bertanya kepada Simran mengapa ia menyebut nama Sahiba dalam tidurnya. Simran mengatakan mungkin ia mengalami mimpi buruk. भैया सकता है कोई बुरा सपना देखा हो